Seorang anak dari keluarga sederhana, ayahnya hanya seorang pemintal wol. Tapi kelak, anak ini tumbuh menjadi ulama besar yang dikenal sebagai Hujjatul Islam, bukti kebenaran Islam. Namanya dikenang sepanjang masa, bukan hanya di dunia Islam, tapi juga sampai ke barat. Dialah Imam Al-Ghazali. Kisah hidupnya penuh lika-liku, dari kejayaan sebagai profesor muda di Baghdad, hingga meninggalkan segalanya demi mencari kebenaran sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan menelusuri perjalanan hidup seorang tokoh besar dalam sejarah Islam, Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Mari kita simak bagaimana perjalanan seorang anak sederhana berubah menjadi kisah ulama yang menginspirasi dunia sepanjang zaman. Sebuah kota kecil bernama Tus, di wilayah Khurasan, Persia, sekitar 1000 tahun yang lalu. Di sanalah seorang bayi lahir pada tahun 1058 Masehi, dan kelak ia akan dikenal dengan nama besar, Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Tapi mari kita mulai dari hal sederhana dulu. Ayahnya bukan seorang bangsawan, bukan pula seorang ulama terkenal. Ia hanyalah seorang pemintal wol, hidupnya sederhana, tapi hatinya penuh cinta pada ilmu. Meski tangannya sehari-hari hanya berurusan dengan benang, pikirannya selalu rindu duduk di majelis para ulama. Namun, ada satu hal yang terus menghantui sang ayah. Ia tak punya kesempatan mendalami ilmu sebagaimana yang ia impikan. Maka ia berdoa, "Ya Allah, jika aku tak bisa menjadi seorang alim, jadikanlah anak-anakku orang-orang yang mencintai ilmu." Doa itu tidak berhenti di lisannya. Ia bekerja keras, menyisihkan rezeki, hingga sebelum wafat ia menitipkan kedua putranya, Muhammad kecil dan Ahmad, kepada seorang sahabatnya yang seorang sufi. Sang sufi menerima mereka dengan penuh tanggung jawab. Sejak kecil, Muhammad, yang kelak dikenal sebagai Al-Ghazali, sudah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Ia cepat menghafal, rajin bertanya, dan punya rasa ingin tahu yang tak pernah padam. Bayangkan, anak kecil seusianya mungkin masih sibuk bermain, tapi ia justru betah duduk berlama-lama mendengar kisah para ulama. Dari situlah, jalan panjang perjalanan intelektualnya dimulai. Dari kota Tus yang sederhana, lahirlah seorang anak yang kelak mengguncang dunia dengan ilmunya. Namun, awal perjalanan ini baru sekadar pembuka. Karena setelah ini, langkah-langkah kecilnya akan membawanya ke sebuah pusat ilmu terbesar pada zamannya, tempat di mana namanya mulai dikenal dan diuji. Setelah melewati masa kecil di Tus, Muhammad muda merasa lapar, bukan lapar karena kekurangan makanan, tapi lapar akan ilmu. Ia tahu, kalau ingin benar-benar mendalami pengetahuan, ia harus keluar dari kampung halamannya. Maka ia memutuskan pergi ke Nishapur, kota besar yang pada abad ke-11 dikenal sebagai salah satu pusat ilmu terbesar dunia Islam. Bayangkan suasananya, Nishapur waktu itu seperti Oxford atau Harvard-nya dunia Islam. Para ulama top, para penulis besar, dan murid-murid cerdas dari seluruh penjuru datang berkumpul di sana. Di kota inilah, Muhammad muda bertemu dengan gurunya yang kelak sangat berpengaruh dalam hidupnya, yaitu Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Sang guru ini bukan orang sembarangan. Ia dikenal sebagai pakar besar dalam fiqh dan teologi, dihormati para ulama, dan dijuluki sebagai Imam Al-Haramain karena pernah mengajar di Makkah dan Madinah. Ketika Muhammad masuk ke majelisnya, ia masih dianggap murid baru, tak begitu diperhatikan. Tapi seiring berjalannya waktu, keistimewaannya mulai terlihat. Setiap kali ada diskusi, ia bisa menjawab pertanyaan dengan lugas. Setiap kali gurunya menjelaskan, ia mampu menangkap inti pelajaran lebih cepat dari kebanyakan teman-temannya. Sampai-sampai Imam Al-Juwaini pernah berkata, "Ghazali ini ibarat samudra yang tak pernah kering." Kalimat itu bukan pujian biasa. Itu adalah pengakuan dari seorang ulama besar kepada muridnya. Di Nishapur, Ghazali mendalami berbagai disiplin ilmu, mulai dari fiqh, usul fiqh, ilmu kalam, hingga filsafat dan logika. Ia tidak hanya menguasai, tapi juga mampu mengkritisi. Usianya masih muda, tapi para ulama senior sudah mulai segan padanya. Namun, dari sinilah juga muncul sisi lain yang menarik. Ghazali mulai dikenal sebagai sosok yang tajam dalam berdebat. Kalau ia sudah berbicara, orang-orang seringkali sulit membantah. Ini yang membuatnya cepat populer, tapi sekaligus menimbulkan rasa iri dan kagum sekaligus dari banyak kalangan. Tak lama kemudian,
Berita tentang kecerdasan pemuda ini sampai ke telinga penguasa. Dan dari situlah, jalan hidupnya akan berubah drastis. Dari sekadar murid di Nishapur, ia akan dipanggil ke Baghdad, pusat kekuasaan dunia Islam. Sebuah undangan yang tidak bisa dianggap sepele, karena Baghdad saat itu bukan sembarang kota. Ia adalah jantung peradaban Islam, tempat di mana kedudukan tertinggi menanti. Setelah menimba ilmu di Nishapur dan dikenal sebagai murid paling cemerlang Imam Al-Juwaini, nama Al-Ghazali mulai terdengar kemana-mana. Kabar tentang kecerdasannya akhirnya sampai ke telinga Nizam Al-Mulk, Perdana Menteri dinasti Saljuk. Nah, perlu dibayangkan dulu, Nizam Al-Mulk ini bukan pejabat biasa. Ia adalah tokoh besar, penasihat sultan, sekaligus pendiri banyak madrasah megah di berbagai kota, termasuk Madrasah Nizamiyah di Baghdad, yang waktu itu bisa dibilang universitas nomor 1 di dunia Islam. Kalau ada orang bisa mengajar di sana, itu artinya ia berada di puncak karir intelektual. Dan tahukah kalian? Al-Ghazali yang masih muda itu dipanggil langsung untuk mengisi posisi penting di Baghdad. Bayangkan sensasinya, dari anak yatim di kota kecil Tus, lalu murid cemerlang di Nishapur, kini tiba-tiba ia didapuk jadi profesor di ibu kota peradaban Islam. Setibanya di Baghdad, ia langsung menjadi pusat perhatian. Ribuan orang menghadiri majelisnya. Murid-murid datang bukan hanya dari Khurasan, tapi juga dari Suriah, Mesir, bahkan Andalusia. Ia dikenal sebagai orator ulung, penulis produktif, dan ahli debat yang tak tertandingi. Di sana, ia tidak hanya mengajar hukum Islam, tapi juga menguasai filsafat, logika, hingga teologi. Para cendekiawan datang untuk menguji dirinya, tapi seringkali pulang dengan rasa kagum karena argumen-argumennya begitu kokoh. Saking masyhurnya, Al-Ghazali mulai dijuluki sebagai lautan ilmu yang dalam. Popularitasnya melesat begitu cepat, sampai-sampai para pejabat istana dan tokoh-tokoh besar berebut ingin duduk di majelisnya. Namun, inilah titik balik yang menarik. Di tengah puncak karirnya, ketika semua orang melihat Al-Ghazali sebagai bintang paling bersinar di langit Baghdad, justru di dalam hatinya mulai tumbuh sesuatu yang berbeda, keraguan dan kegelisahan. Ia mulai merasa ada yang tidak beres. Apa semua ilmu ini sungguh membawa dirinya dekat kepada Allah? Atau jangan-jangan hanya untuk kebanggaan diri, tepuk tangan orang, dan sekadar gelar besar? Semakin lama, rasa gelisah itu makin kuat. Sampai suatu hari, lisannya mulai keluh di depan kelas. Ia kehilangan semangat mengajar, seakan ada suara dalam dirinya yang menegur keras. Dan pada akhirnya, ia mengambil keputusan mengejutkan, meninggalkan Baghdad, meninggalkan kedudukan, harta, dan popularitas yang tak semua orang bisa miliki. Sebuah keputusan yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Bayangkan suasana Baghdad abad ke-11, kota yang megah, penuh istana, madrasah, dan pasar yang ramai. Di tengah hiruk-pikuk itu, nama Al-Ghazali bersinar terang. Ia profesor termuda di Madrasah Nizamiyah, muridnya ribuan, bukunya beredar luas, dan semua orang menaruh hormat. Tapi justru di balik sorotan itulah, hatinya mulai bergetar aneh. Ia sering bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua ini sungguh karena Allah? Ataukah aku hanya mengejar status dan tepuk tangan orang? Pertanyaan itu terus menghantui. Semakin hari, semakin kuat. Hingga tibalah suatu masa ketika lidahnya terasa keluh. Bayangkan, seorang orator ulung yang biasanya bisa bicara lantang, mendadak kehilangan kata-kata di depan kelas. Murid-murid menatap heran, sementara di dalam dadanya bergemuruh perasaan takut yang tak bisa dijelaskan. Kegelisahan itu berubah menjadi penyakit. Nafsu makannya hilang, badannya lemah, bahkan dokter-dokter istana yang memeriksanya tidak menemukan penyebab pasti. Bagi Al-Ghazali, itu bukan sekadar sakit jasmani, melainkan sakit hati dan jiwa. Akhirnya, setelah berbulan-bulan bergulat dengan dirinya, ia memutuskan langkah yang mengejutkan semua orang. Ia tinggalkan Baghdad. Bukan untuk berpindah ke kota lain demi jabatan baru, melainkan untuk mengasingkan diri dari semua hiruk-pikuk dunia. Bayangkan saja, seorang profesor ternama, dengan murid ribuan, meninggalkan kursi mengajarnya, melepaskan harta dan kedudukan, lalu berangkat diam-diam. Bahkan sebagian orang saat itu mengira ia gila, atau paling tidak, sedang tersesat. Namun, dalam diamnya, Al-Ghazali justru sedang menempuh jalan lain,
jalan pencarian ketenangan hati. Ia meninggalkan Baghdad untuk menuju Damaskus, Yerusalem, hingga Makkah dan Madinah. Di masjid-masjid ia menyepi, beribadah, berdoa, dan merenung. Selama bertahun-tahun ia menjauh dari keramaian, mencari jawaban sejati. Dari filsafat, ilmu kalam, hingga tasawuf, ia menyelami semuanya. Ia ingin tahu, ilmu apa yang benar-benar membawa manusia dekat kepada Allah? Dan dari pengembaraan itu, perlahan-lahan, cahaya mulai menyinari hatinya. Namun, perjalanan ini masih panjang. Karena setelah masa uzlah dan pencarian itu, Al-Ghazali akan kembali, bukan sekadar sebagai profesor, tapi sebagai seorang pembaharu besar yang karyanya mengguncang dunia Islam. Setelah meninggalkan Baghdad, Al-Ghazali memulai perjalanan panjang yang penuh kesendirian. Ia tidak lagi berdiri di podium megah, tidak lagi dikerumuni ribuan murid, dan tidak lagi disanjung oleh pejabat istana. Kini ia hanyalah seorang pengembara yang mencari ketenangan jiwa. Kota pertama yang menjadi persinggahannya adalah Damaskus. Di sana, ia sering berdiam di Masjid Umayyah, salah satu masjid terbesar dan termegah pada zamannya. Bayangkan suasananya, masjid luas dengan pilar-pilar kokoh, lampu-lampu minyak yang temaram di malam hari, dan lantai dingin tempat Al-Ghazali duduk berjam-jam, menundukkan kepala dalam zikir panjang. Kadang ia naik ke menara masjid, menyendiri hingga berhari-hari, hanya ditemani kitab-kitab dan bisikan hatinya sendiri. Dari menara itu, ia menatap kota Damaskus yang ramai, tapi dalam dirinya ia memilih jalan sepi. Setelah beberapa lama, ia melanjutkan perjalanan ke Yerusalem. Di sana ia berdiam di kompleks Masjid Al-Aqsa, kembali menyepi, mendekatkan diri, merenung. Perjalanan ini bukan tentang melihat dunia luar, tapi lebih pada menyelami dunia batin. Lalu ia pergi ke Tanah Suci, menunaikan haji, berdoa di hadapan Ka'bah, meneteskan air mata, meminta agar Allah menunjukkan jalan kebenaran yang hakiki. Di Madinah, ia duduk di dekat makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memohon kekuatan untuk membersihkan hatinya dari penyakit cinta dunia. Bertahun-tahun lamanya ia hidup seperti itu. Uslah, tafakur, menulis catatan-catatan, menyaring ilmunya. Dari filsafat yang ia kuasai, ia menemukan bahwa akal saja tidak cukup. Dari ilmu kalam, ia menyadari debat tak selalu mendekatkan hati kepada Allah. Hingga akhirnya, ia menemukan kedalaman di jalan tasawuf, yaitu penyucian jiwa, keikhlasan, dan cinta sejati kepada Sang Pencipta. Di masa uzlah itulah, perlahan ia mulai menulis gagasan-gagasan besar. Ia menyusun kerangka sebuah kitab yang kelak dikenal sebagai magnum opusnya, Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Sebuah karya yang bukan hanya mengajarkan hukum dan fiqh, tapi juga menyentuh hati, akhlak, dan ruhani manusia. Namun, perjalanan ini belum berakhir. Setelah bertahun-tahun mengasingkan diri, suara-suara dari luar mulai memanggilnya kembali. Umat butuh pencerahan. Para murid merindukan bimbingannya. Bahkan para ulama mendesak agar ia kembali mengajar. Dan di titik itulah, Al-Ghazali harus mengambil keputusan, tetap berada di jalan sunyi, atau kembali ke tengah masyarakat dengan visi baru yang jauh lebih dalam. Setelah bertahun-tahun hidup dalam uzlah, nama Al-Ghazali tetap saja tidak padam. Meski ia menghilang dari panggung besar Baghdad, para murid, ulama, bahkan pejabat terus mencari kabarnya. Karyanya yang mulai beredar membuat banyak orang sadar, Al-Ghazali sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar debat di kelas. Akhirnya, dorongan dari banyak pihak membuat ia kembali ke masyarakat. Tapi yang pulang kali ini bukan lagi seorang profesor muda yang haus akan perdebatan, melainkan seorang ulama yang sudah matang secara ruhani. Pandangannya jauh lebih dalam, bahasanya lebih lembut, dan ilmunya kini berpadu dengan kebijaksanaan hati. Di kota Tus, kampung halamannya, ia mulai menulis karya paling monumental dalam hidupnya, Ihya Ulumuddin. Kitab ini bukan sembarang kitab. Isinya membahas seluruh aspek kehidupan seorang muslim, mulai dari ibadah, akhlak, sampai hal-hal sederhana dalam keseharian. Tapi yang membuatnya istimewa adalah cara Al-Ghazali menyampaikan. Ia tidak sekadar menyebut hukum, tapi juga menyentuh hati, membangkitkan kesadaran batin, dan menekankan keikhlasan dalam beramal. Selain Ihya, ia juga menulis banyak karya lain, seperti Tahafut Al-Falasifah,
Kerancuan para filsuf, di mana ia mengkritik keras para filsuf yang dianggap menyalahi ajaran Islam. Tapi menariknya, kritik itu bukan datang dari orang awam, melainkan dari seorang yang sangat paham filsafat. Jadi, ketika Al-Ghazali bicara, orang-orang tahu ia sudah menelusuri sampai ke dalam. Karya-karyanya membuat dunia Islam berguncang. Banyak ulama terinspirasi, banyak murid baru bermunculan, dan pengaruhnya meluas hingga jauh ke barat, bahkan sampai ke dunia Latin Eropa. Tidak berlebihan kalau kemudian ia dijuluki Hujjatul Islam, bukti kebenaran Islam. Namun, meski kembali mengajar dan menulis, Al-Ghazali tidak lagi mengejar popularitas. Ia tetap memilih hidup sederhana di Tus, dekat dengan keluarganya, mengajar dalam lingkaran kecil, dan lebih banyak menghabiskan waktu dalam ibadah. Seakan ia ingin menunjukkan bahwa seorang ulama sejati bukan hanya orang yang pandai bicara di depan ribuan orang, melainkan yang hatinya tenang dalam kedekatan dengan Allah. Tahun-tahun itu menjadi masa paling produktif dan berpengaruh dalam hidupnya. Tapi seperti semua perjalanan manusia, setiap kisah pasti sampai pada akhirnya. Dan pada tahun 1111 di usia sekitar 53 tahun, Al-Ghazali menutup lembar kehidupannya di kampung halaman tempat ia lahir. Ia wafat dengan tenang, meninggalkan warisan ilmu yang abadi. Di tahun 1111 Masehi, tepatnya pada hari Senin, tanggal 14 Jumadil akhir 505 Hijriah, kota Tus kembali menjadi saksi sebuah peristiwa besar. Di rumah sederhana yang ditempati keluarganya, Imam Abu Hamid Al-Ghazali bangun lebih awal dari biasanya. Pagi itu ia berwudu, sholat, lalu meminta kafannya disiapkan. Setelah itu, ia mengambil mushaf Al-Quran, membacanya dengan tenang, lalu meletakkannya di atas dada. Beberapa saat kemudian, ia menghembuskan napas terakhirnya, meninggalkan dunia dengan wajah yang tenang, seakan ia sudah benar-benar siap bertemu Sang Pencipta. Kabar wafatnya menyebar cepat. Para murid, ulama, dan masyarakat menangis kehilangan. Bukan hanya karena ia seorang cendekiawan besar, tapi karena ketulusan hidupnya. Ia pernah berada di puncak kejayaan, tapi rela meninggalkan semuanya demi mencari kebenaran yang hakiki. Warisan yang ia tinggalkan tidak hanya berupa puluhan kitab yang masih dipelajari hingga kini, seperti Ihya, Ulumuddin, Tahafut Al-Falasifah, Al-Mustashfa, dan lainnya, tetapi juga sebuah teladan hidup. Bahwa ilmu sejati bukan sekadar untuk berdebat atau meraih kedudukan, melainkan untuk membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Di kemudian hari, para ulama menyebutnya dengan gelar yang agung, Hujjatul Islam, bukti nyata kebenaran Islam. Sebuah gelar yang bukan diberikan karena kekuasaan atau keturunan, melainkan karena ilmu, karya, dan ketulusan hatinya. Hari ini, 1000 tahun lebih setelah wafatnya, nama Al-Ghazali masih disebut di mimbar-mimbar, kitab-kitabnya masih diajarkan di pesantren dan universitas, dan jejak pemikirannya bahkan melampaui batas dunia Islam hingga ke barat. Dari seorang anak pemintal wol di kota kecil, ia menjelma menjadi sosok yang mengubah wajah peradaban. Dan kisahnya mengingatkan kita bahwa jalan ilmu bukan hanya soal akal, tapi juga soal hati. Dari perjalanan Imam Al-Ghazali kita belajar bahwa ilmu bukanlah tujuan akhir, melainkan jalan untuk mendekat kepada Allah. Ia pernah berada di puncak popularitas, dikelilingi murid ribuan, tapi justru di sana ia menemukan kegelisahan. Baru ketika ia meninggalkan semua itu dan mencari kebenaran dalam kesendirian, ia menemukan kedamaian sejati. Hidup Imam Al-Ghazali mengajarkan kita bahwa kejayaan sejati bukan terletak pada tepuk tangan manusia, melainkan pada ketulusan hati dalam beribadah. Bahwa ilmu sejati bukan diukur dari seberapa banyak kita tahu, melainkan seberapa ikhlas kita mengamalkannya. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, untuk terus belajar, memperbaiki diri, dan menjaga hati tetap ikhlas. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe, agar lebih banyak kisah penuh hikmah yang bisa kita pelajari bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.